Selamat datang kembali di channel Dijamin, tempatnya jam tangan budget. Hari ini saya punya sesuatu yang mungkin menarik untuk Anda, yaitu Skeme 2091. Model ini adalah jam tangan yang ramah kantong dan terinspirasi dari salah satu rilisan Casio yang paling sukses, yaitu G-Shock GA200 yang diluncurkan pada tahun 2019. GA200 dengan cepat mendapatkan julukan Casio Oak karena kemiripannya dengan EP Royal Oak. Suksesnya model ini telah memicu banyak model tiruan dari berbagai merek. Skeme, sebuah merek yang dikenal luas untuk jam tangan dengan harga terjangkau dan memiliki banyak model yang mengkopi merek lain, telah memperkenalkan beberapa seri yang dipengaruhi oleh GA200. Hari ini kita akan melihat Skeme 2091, jam tangan dengan casing plastik yang tampaknya menggabungkan elemen-elemen dari GA200 dengan sentuhan Patek Philippe Nautilus, menjauh dari nuansa asli Casio Oak. Saya beli jam tangan ini dari all shop lokal dengan harga sekitar 100 ribuan lebih sedikit, dan jam tangan ini sampai dengan kemasan yang cukup sederhana, disertai dengan lembaran manual. Ada juga stiker hologram di bagian belakang casing yang digunakan oleh distributor Skeme untuk menunjukkan bahwa produk ini asli. Skeme 2091 ini ukurannya ya sedang sampai besar dengan dimensi panjang 49,4 mm, lebarnya 46 mm, dan ketebalan 14 mm. Beratnya sekitar 50 gram. Secara dimensi, keseluruhan cukup mirip dengan GA200, tetapi sekitar 2 mm lebih tebal. Kalau berbicara tentang spesifikasi, Skeme 2091 ini punya ketahanan air sampai 50 meter, yang cukup mengesankan lah untuk jam tangan yang low cost, meskipun ini jauh di bawah ketahanan air 200 meter milik GA200. Jam tangan ini menggunakan baterai CR2016, meskipun rincian tentang masa pakai dan akurasinya nggak diketahui. Casing jam ini terbuat dari bahan plastik ABS dan memiliki bentuk oktagonal melengkung yang mengingatkan pada Patek Nautilus. Jam ini menggunakan kaca resin atau semacam akrilik yang tidak tahan gores dan tidak ada bezel pelindung seperti pada model G-Shock, sehingga membuatnya kurang tahan kalau dibandingkan dengan GA200. Jam ini punya 4 tombol plastik yang berbentuk persegi, yang posisinya lebih ke sudut-sudut dan dilindungi oleh pelindung tombol untuk mencegah penekanan yang tidak sengaja. Posisi tombolnya adalah sebagai berikut: kiri atas ada tombol adjust, kiri bawah ada tombol mode, kanan atas tombol light, dan kanan bawah ada tombol start stop. Layout ini sesuai dengan lembaran manual, tapi sayangnya berbeda dari yang ditampilkan di situs web. Bagian belakang casing terbuat dari stainless steel dengan 4 skrup dan memiliki tampilan yang sedikit menonjol, khas dari banyak model Skeme. Lebar laknya adalah 18 mm dengan desain lak terbuka. Saya berharap sebenarnya Skeme memilih ukuran lak 20 atau 22 mm sehingga kita bisa tukar-tukar tali strapnya dengan lebih mudah. Tapi mungkin mereka mengincar supaya laknya jadi lebih kuat. Oke, untuk talinya dari bahan resin semacam karet sintetis dengan warna hitam doff atau matte, tebal, tapi ternyata sangat fleksibel dengan gesper logam yang ya standar aja dan 2 kiper resin. Jam ini terasa sangat nyaman di pergelangan, mengikuti bentuk pergelangan dengan baik. Untuk bagian analognya, jam ini ada jarum jam dan menit dengan dial yang terlihat seperti sangat-sangat plastik. Untuk jarum menitnya, dia bergerak setiap 20 detik. Dan kita balik lagi ngomongin dialnya, ini adalah bagian yang paling kurang menarik dari jam tangan ini. Tapi di sisi lain, untuk indeksnya ini tebal dengan desain 3 dimensi, walaupun memiliki visibilitas yang rendah kalau ada di lokasi yang agak gelap. Jarum jam dan menitnya cukup baik dengan loom yang sebenarnya nggak terlalu kuat, tapi warna putihnya ini mudah kelihatan kalau di kondisi yang kurang cahaya. Ada subdial kecil di sebelah kiri yang menunjukkan hari dalam minggu, walaupun sinkronisasinya kurang maksimal. Kalau misal Sunday atau hari minggunya cocok sama jarumnya, di hari-hari yang belakangan kayak Kamis, Jumat, Sabtu agak melenceng. Di sisi kanan bawah ada layar digital dan ini adalah varian dengan layar positif, tapi sebenarnya ada juga banyak yang varian layar negatif. Cuman saya pilih ini karena ini lebih nyaman buat dilihat di mata. Layar ini cukup tajam, tapi sayangnya sudut pandangnya cukup terbatas. Berbicara mengenai fitur dan fungsi, jam tangan ini punya beberapa mode, mulai dari pertama adalah mode timekeeping,
Di sini kita bisa menekan tombol start untuk beralih antara tampilan waktu dan tanggal. Kemudian ada mode world time. Di sini kita bisa gunakan tombol start stop di bagian kanan bawah untuk bergeser antara kota-kota atau time zone yang tersedia. Berikutnya adalah mode stopwatch yang termasuk juga ada fitur split time. Berikutnya ada countdown timer dengan jangkauan sampai 24 jam dan bisa diatur berdasarkan jam, menit, dan detik. Dan terakhir, dia juga ada alarm dengan 5 alarm harian dan sinyal per jam atau hourly signal, hourly chime yang bisa ngasih beep tiap ganti jam. Dan ini adalah tampilan loom-nya atau glow in the dark-nya yang masih cukup baik walaupun bukan yang terbaik. Dan untuk backlight-nya, sayang nih, dia kuat tapi justru malah bikin LCD-nya sulit dibaca. Karena itu tadi, terlalu terang. Jam ini memiliki mode hemat daya atau power saving, yang mana GA2100 malah nggak punya. Untuk mengaktifkan, simple, tekan dan tahan tombol kanan bawah atau start stop, dan nantinya kalau aktif, layar LCD akan mati sendiri setelah 10 menit tanpa aktivitas. Ngomong-ngomong nih, kalau kita lakukan LCD check, ini akan tampil mirip seperti punya GA2100, bahkan kodenya juga sama. Apakah ini berarti skema reverse engineer dari GA2100? Ya, saya nggak tahu deh. Satu hal yang unik tapi agak mengesalkan adalah jarum jam dan menitnya hanya bergerak maju. Mungkin untuk menghindari masalah mekanis kali ya. Ini bisa mengganggu ketika kita mengatur waktunya mundur, atau kita sedang men-setting hands alignment, dan juga pada saat setelah LCD check, seperti yang terlihat di video ini. Jadi kita mesti nunggu beberapa saat sampai selesai. Dan tidak seperti model aslinya si GA200, untuk jam tangan ini tidak ada fitur hand shift, yang mana akan menggeser jarum jam dari layar LCD. Sehingga kalau misal ketutup sama jarum jam, ya udah tunggu aja sampai jarumnya lewat. Dari beberapa waktu menggunakan jam tangan ini, Skeme 2091 ini sangat nyaman di pergelangan tangan. Talinya memang tebal tapi fleksibel. Nah, di sisi lain ada juga masalah visibilitas, yaitu jarum analognya bisa menutupi layar digital tanpa ada fitur hand shift, dan backlight-nya dapat menyebabkan layar jadi nggak kelihatan karena terlalu terang. Oke, sekarang kita bicara mengenai kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, desainnya unik, talinya nyaman, harganya terjangkau, banyak fiturnya, dan pengoperasian tombolnya mudah. Di sisi lain, ada hal-hal yang mungkin teman-teman mau pertimbangkan. Pertama adalah dialnya kurang keren, seperti plastik banget. Terus untuk kacanya dari bahan resin, mudah gores. Kemudian backlight-nya terlalu terang. Kemudian untuk jarumnya hanya bergerak maju, jadi nggak nyaman kalau lagi setting-setting. Terus juga dia nggak ada struktur bezel penahan guncangan. Dan saya nggak akan rekomen ini untuk pergelangan tangan yang lebih kecil. Oke, untuk kesimpulannya, Skeme 2091 adalah alternatif jam tangan budget yang oke, dengan fitur-fitur menarik, dengan harga yang sangat menggiurkan. Namun ada beberapa catatan yang perlu teman-teman ingat. Tapi kalau misal buat teman-teman itu nggak masalah, jam ini sangat layak untuk dicoba. Bentuk casingnya yang unik dan talinya yang nyaman membuatnya salah satu yang menonjol di kategori jam tangan ramah kantong. Itu aja untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.